Robert Helpman. Robert Helpman adalah channel YouTube yang terkenal karena video-videonya menampilkan sosok bernama Daisy yang tampak seperti yang dibungkus kantong sampah hitam. Awalnya channel ini punya 12 video, namun sekarang hanya tersisa 10 video yang dapat ditonton. Video pertama yang diunggah berjudul Daisy Arrive menampilkan sebuah kursi kosong dengan Daisy tiba-tiba muncul dalam posisi duduk di kursi tersebut. Lalu video kedua berjudul Daisy and Friend memperlihatkan Daisy duduk di sebuah ruangan yang dipenuhi lalat. Video ketiga berjudul Daisy Settle In menampilkan Daisy berbaring di tempat tidur dan adanya sosok pria bertopeng muncul dari pantulan cermin. Video keempat berjudul Taking Daisy In menampilkan Daisy berbaring di tempat tidur bersama seseorang di bawah selimut. Video kelima berjudul Daisy Unwind memperlihatkan pria bertopeng memberi makan Daisy di dalam kamar mandi. Pria itu kepalanya lalu menghilang. Video keenam berjudul Daisy Feed the Bird menampilkan Daisy berada di samping sangkar burung. Di pertengahan video, sangkar itu terbuka dan sebuah kunci tiba-tiba muncul di dekat Daisy. Video ketujuh berjudul Daisy Tumble memperlihatkan Daisy berada di atas tangga dengan background suara tangisan bocil. Menjelang akhir video, pria bertopeng muncul lalu mengangkat Daisy. Video ke-8 berjudul Daisy Help Out in the Kitchen menampilkan Daisy terbaring di lantai sementara pria bertopeng melakukan tindakan aneh di dekatnya. Video ini kemudian dijadikan privat karena alasan yang tidak diketahui. Video ke-9 berjudul Daisy Play Hide and Seek memperlihatkan Daisy berada di dalam lemari bersama sebuah sosok misterius. Video ke-10 berjudul Daisy Playing menampilkan Daisy yang tergantung di dinding. Di akhir video, pria bertopeng muncul sambil membawa dan berulang kali Daisy. Video ke-11 berjudul Daisy Make a Mess memperlihatkan seorang pria bertopeng membawa Daisy ke meja dapur sebelum mulai membuka tubuhnya. Video terakhir berjudul Daisy Live menampilkan Daisy terbaring di dekat sebuah pintu. Di pertengahan video, Daisy tiba-tiba menghilang, lalu pria bertopeng muncul dengan tampak marah dan meninggalkan ruangan. Di setiap video selama sepersekian detik, muncul beberapa kata sebelum adegan berganti. Jika semua kata tersebut digabungkan, hasilnya membentuk sebuah puisi. Isi puisi tersebut berkaitan dengan kematian, dan seolah menggambarkan hubungan dengan sosok Daisy yang muncul di setiap video. Puisi ini sebenarnya berasal dari buku Gamergaten Garland yang diterbitkan pada tahun 1784. Puisinya berjudul The Gay Lady, yang menceritakan seorang wanita yang pergi ke gereja dan melihat di lantai yang dikerumuni. Nama Robert Helpman sendiri merujuk kepada Sir Robert Helpman, penari balet dan aktor Australia yang memang benar-benar ada dan meninggal pada tahun 1986. Channel ini tidak ada hubungannya dengan Robert Helpman yang asli. Kemungkinan besar channel ini merupakan proyek horor yang video-videonya memang sengaja dibuat ambigu. Dining Room or There Is Nothing. Dining Room or There Is Nothing adalah sebuah video yang diunggah ke YouTube pada 3 April 2006 oleh channel bernama David Byerly. Video diawali dengan seorang wanita berwajah pucat yang duduk di depan sebuah meja makan. Ia perlahan membuka matanya sambil menggumamkan sesuatu yang tidak terdengar jelas. Sementara kamera bergerak menjauh, terlihat bahwa seluruh ruangan di sekelilingnya sedang dilalap oleh api. Tak lama kemudian, wanita itu terjatuh dengan wajah lebih dulu menghantam mangkuk yang ada di depannya. Setelah itu seluruh adegan diputar secara terbalik. Wanita itu kembali bangkit dan mengucapkan kalimat There is nothing yang artinya tidak ada apa-apa. Menurut pembuatnya David Byerly, There Is Nothing merupakan sebuah karya yang mengangkat tema tentang sifat manusia yang selalu berusaha mencari bukti dan memahami apa yang terjadi setelah kematian. Film ini berfokus pada seorang wanita yang berada di antara batas kehidupan dan kematian. Meskipun ia tampak hidup kembali setelah mati, ia tetap menyangkal atau tidak mau menerima apa yang sebenarnya menanti setelah kematian. Kalimat There Is Nothing mencerminkan penolakan atau keyakinannya bahwa tidak ada apapun setelah seseorang meninggal. Dudeman 2 adalah channel YouTube yang menampilkan sosok boneka tikus aneh yang melakukan aktivitas layaknya manusia seperti menggunakan laptop, bermain skateboard, berbicara dengan orang, dan lain-lain. Dari yang saya pikirkan, kemungkinan besar pembuat channel ini adalah Fury karena ada beberapa video yang menampilkan ia mengenakan kostum serigala dan kostum kelinci sambil berjalan-jalan. Bagi para penonton, video-video yang ia buat jelas memunculkan rasa tidak nyaman untuk dilihat. Dalam akhir video yang ia buat, ia selalu menampilkan teks yang mengajak penontonnya mengunjungi website stuffcompany.com. Setelah saya cek, website ini ternyata sudah tidak aktif. Namun dulunya website ini adalah toko online yang dijalankan pemiliknya untuk menerima pesanan dan menjual boneka buatan tangan seukuran manusia yang targetnya kebanyakan untuk komunitas Fury. Setelah saya telusuri lebih lanjut, ada hal yang cukup creepy dari pemilik channel ini. Dari postingan di Reddit, dikatakan bahwa pemilik channel ini adalah seorang pria tua yang memutuskan untuk meninggalkan istrinya dan ingin menjalankan kehidupan barunya bersama boneka-boneka yang ia buat. Namun sepertinya informasi itu adalah hoax. Ternyata sebenarnya boneka-boneka
itu dibuat oleh dirinya bersama istrinya. Dan justru boneka-boneka itu dibuat sebagai hobi dan juga menambah pemasukan bagi keluarganya. Dalam video terakhir yang channel ini buat berjudul Jeep Wagoneer Shandon, di sana terlihat jelas bahwa ia sedang berlibur bersama keluarganya menaiki mobil Jeep. Let Me Hear Your War Cry. Video berjudul Let Me Hear Your War Cry diupload oleh channel bernama Space Hypercopter pada 16 Agustus 2010. Video ini menampilkan dua sosok seperti boneka manekin aneh yang berteriak satu sama lain secara bergantian sampai akhir. Video ini entah mengapa sangat tidak nyaman untuk ditonton. Namun setelahnya diketahui bahwa video ini adalah cuplikan adegan Let Me See Your War Face dari film perang Full Metal Jacket yang tayang pada tahun 1987, di mana wajah kedua tokohnya, yaitu Private Joker dan Gunnery Sergeant Hartman, telah diganti dengan wajah dua manekin yang terlihat menyeramkan. So you're a killer? Sir, yes sir! Let me see your war face! Channel ini juga membuat video terbarunya berjudul You Have Been Chosen yang menampilkan semacam boneka dengan backsound teriakan, dan setelahnya muncul jumpscare sosok mengerikan. 112 Dirtbag. Video berjudul Happy Anniversary awalnya diupload oleh channel bernama Mr. 112 Dirtbag pada 9 Februari 2012. Video ini sempat menjadi viral karena diduga berkaitan dengan kasus hilangnya wanita bernama Maura Murai. Video diawali dengan seorang pria yang tertawa di sebuah ruangan yang tampak seperti ruang bawah tanah, terlihat dari dinding bata di belakangnya. Menjelang akhir video, pria tersebut berhenti tertawa, lalu mengedipkan sebelah matanya ke arah kamera. Video kemudian ditutup dengan tulisan berwarna merah muda yang berbunyi Happy Anniversary. Sebelum penjelasan mengenai video, saya ceritakan mengenai Maura Murai. Maura Murai adalah seorang mahasiswi keperawatan asal Brockton, Massachusetts yang menghilang pada 9 Februari 2004. Saat itu, ia sedang mengendarai mobil di Haverhill, New Hampshire ketika mobilnya mengalami kecelakaan di Route 112. Setelah kecelakaan tersebut, Maura keluar dari mobilnya dan diduga berjalan mencari bantuan. Namun sejak saat itu, ia tidak pernah terlihat lagi, dan kasusnya hingga kini masih belum terpecahkan. Video ini diunggah tepat pada 9 Februari 2012, bertepatan dengan 8 tahun sejak Maura Murai menghilang. Nama akun 112 Dirtbag juga memicu berbagai spekulasi. Angka 112 dianggap merujuk pada Route 112, tempat Maura terakhir kali terlihat. Kata Dirtbag diduga berasal dari ucapan ayah Maura yang pernah menyebut orang yang mungkin menculik anaknya sebagai dirtbag atau orang. Karena dua hal tersebut, banyak pengguna internet menduga bahwa pemilik akun mengetahui sesuatu tentang hilangnya Maura atau bahkan terlibat dalam kasus itu. Belakangan, dugaan bahwa video itu berhubungan dengan Maura Murai terbukti tidak benar. Pria dalam video diketahui bernama Alden Olson. Polisi kemudian menyelidikinya, tetapi tidak menemukan bukti apapun yang menghubungkannya dengan hilangnya Maura Murai. Olson juga diketahui mengunggah beberapa video lain yang sengaja dibuat seolah-olah dirinya adalah pelaku Maura. Menurut pengakuannya, ia membuat video-video itu untuk menarik perhatian publik dan meningkatkan kesadaran tentang kasus hilangnya Maura Murai. 11BX1371. Video berjudul 11BX1371 diunggah oleh channel bernama Parkour Right pada 30 September 2015. Video diawali dengan sosok yang mengenakan kostum dokter wabah berdiri di dalam sebuah bangunan yang tampak terbengkalai, sementara terdengar backsound yang aneh dan mengganggu. Sepanjang video, terdapat berbagai kilasan gambar dan simbol yang hanya muncul dalam waktu sangat singkat sehingga sulit disadari saat ditonton secara normal. Awalnya video ini diunggah oleh channel bernama ITBX pada Mei 2015 dengan judul berupa kode biner yang artinya kematian. Namun ITBX mengaku bahwa ia bukan pembuat video itu, melainkan menerima DVD berisi video itu melalui post dari seseorang yang tidak dikenal. Video tersebut diketahui direkam di Sanatorium Joviovka, sebuah rumah sakit jiwa terbengkalai yang berada di Polandia. Apabila suara dalam video ini dianalisis menggunakan spektrogram, akan muncul tulisan "Kamu sebenarnya sudah mati". Ada sebuah teori dari internet di mana video ini menampilkan frame yang muncul sepersekian detik yang katanya menyembunyikan kode Morse dan sandi lainnya. Salah satu pesan dalam kode Morse berbunyi "Red lips like 10" yang jika disusun ulang menjadi anagram di presiden, di mana sebagian orang mengartikan anagram itu sebagai ancaman yang ditujukan kepada Presiden Barack Obama. Pada November 2015, seorang pengguna Twitter bernama Parker Warner Wright mengaku sebagai pembuat video tersebut. Menurut pengakuannya, 11BX1371 hanyalah sebuah proyek seni. Ia kemudian merilis video lanjutan berjudul 11B31369 dan 11B4518 Men Get Lost in the Catacomb of Paris. Video berjudul Paris Catacomb Lost Man Footage diunggah oleh channel
channel Internet Mysteries Archive pada 5 Januari 2016. Rekaman ini menampilkan dokumentasi visual dari seorang pria yang diduga tersesat di dalam katakombe Paris. Katakombe Paris sendiri merupakan jaringan pemakaman bawah tanah yang dibangun dari bekas tambang batu kapur yang kemudian digunakan untuk menyimpan jutaan tulang belulang manusia. Dalam video ini, sang pria berjalan sendirian menyusuri lorong-lorong. Sesekali ia berhenti di ruangan-ruangan yang berisi tumpukan tengkorak dan tulang manusia, menandakan bahwa ia telah masuk sangat dalam ke area katakombe yang tidak terbuka untuk umum. Semakin lama durasi berjalan, napas pria dalam video terdengar makin berat dan terburu-buru. Ia mulai menunjukkan tanda-tanda kepanikan. Beberapa kali ia berhenti di percabangan lorong, kebingungan menentukan arah dengan kamera yang semakin tidak stabil. Ketegangan memuncak saat tiba-tiba kamera terjatuh ke lantai. Dalam detik-detik terakhir, lensa kamera mengarah ke lorong yang sepenuhnya gelap, sementara suara langkah dan napas pria itu terdengar semakin menjauh hingga akhirnya menghilang sepenuhnya ke dalam kegelapan. Hingga kini, identitas pria dalam video tidak pernah diketahui dan kamera itu diduga ditemukan oleh sekelompok penjelajah beberapa waktu setelah kejadian. Headfin.mkv. Hey, ven a ver esto, boludo, hey. Video berjudul Headfin MKV diupload di YouTube yang kemungkinan dibuat pada pertengahan atau akhir tahun 2000-an, di mana kini hanya beredar di uploadannya saja. Video ini memperlihatkan seekor makhluk aneh yang menyerupai anjing atau serigala, sementara seorang anak laki-laki terdengar berteriak panik dalam bahasa Spanyol, yang artinya, lihat, lihat, lihat. Tak lama kemudian, ia kembali berteriak yang artinya, itu Luison. No, boludo, ¿qué es lo que eso es? Luison, ¿es Luison? Luison sendiri adalah makhluk dalam mitologi Paraguay yang digambarkan menyerupai manusia serigala. Sosok inilah yang diyakini oleh anak itu sebagai makhluk yang terlihat dalam video. Konon video itu direkam di Sodankylä, wilayah Lapland, Finlandia. Namun salah satu gambar yang sering diklaim sebagai bukti ternyata berasal dari Adil Supas, Kabardino-Balkaria, Rusia, dan diketahui diambil dari sebuah situs pariwisata Rusia. NNN Special Broadcast. NNN Special Broadcast adalah sebuah video yang diunggah oleh channel Dark Waynight pada 2 Agustus 2007, di mana video ini dibuat berdasarkan urban legend Jepang yang berjudul NNN Special Broadcast. Video diawali dengan tampilan klasik layar TV bertuliskan no signal yang berlangsung selama sekitar 27 detik. Setelah itu, layar berubah menjadi hitam putih sebelum menghilang. Kemudian muncul gambar sebuah tempat pembuangan barang rongsokan disertai tulisan NNN Special Broadcast. Selanjutnya, layar menampilkan daftar nama beserta usia yang terus bergulir, diiringi backsound yang terdengar menyeramkan. Setelah daftar itu berakhir, muncul gambar sebuah lorong yang perlahan melakukan zoom ke arah depan. Beberapa saat kemudian, muncul gambar hasil edit seorang anak yang mengerikan. Tidak lama setelah itu, muncul gambar wajah Jeff the Killer. Layar kemudian kembali menjadi hitam sebelum menampilkan lagi layar no signal. Di akhir video, muncul sebuah pesan dalam bahasa Jepang yang artinya mereka adalah korban untuk besok. Tidak diketahui apa maksud dalam video ini, tapi salah satu hal yang membuat video ini menarik adalah kemunculan gambar Jeff the Killer. Video ini diunggah pada tahun 2007, sehingga menjadi salah satu video paling awal yang diketahui menggunakan gambar itu. Bahkan sebelum creepypasta Jeff the Killer dibuat dan menjadi populer di internet.